Kami dari kelompok 2, Program Studi Teknologi Informasi, semester 4, kelas E, Universitas Timur. Pada video ini, kami akan mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah Teknologi Informasi Geografis dengan judul Pembuatan Peta Interaktif Fasilitas Kesehatan Kecamatan Kevamananu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Baik, latar belakang dari proyek ini adalah pentingnya informasi lokasi fasilitas kesehatan bagi masyarakat, terutama dalam keadaan darurat. Di Kecamatan Kevamananu sendiri terdapat berbagai fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan apotik yang tersebar di berbagai lokasi. Informasi ini akan lebih mudah dipahami jika disajikan dalam bentuk peta interaktif berbasis web. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama, menampilkan persebaran fasilitas kesehatan di Kevamananu dalam bentuk peta interaktif berbasis web. Yang kedua, menambahkan informasi statistik jumlah fasilitas kesehatan berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, mengembangkan tampilan antarmuka peta agar lebih informatif dan menarik. Dan yang keempat, menyesuaikan layout halaman agar seluruh komponen dapat ditampilkan secara optimal dalam satu tampilan layar. Baik, bagian ini saya akan menjelaskan bagian alat dan bahan. Dalam pengerjaan proyek ini, kami menggunakan beberapa perangkat lunak utama, yaitu yang pertama, QGIS Desktop, sebuah perangkat lunak SIG open source yang digunakan sebagai alat utama untuk mengolah data spesial fasilitas kesehatan, mulai dari pembuatan layar titik, pengisian atribut, pengaturan simbol, sehingga penambahan data foto lokasi. Yang kedua itu plugin QGIS Duo Web yang berfungsi untuk mengekspor proyek QGIS lengkap dengan layar, simbologi, dan tampilan menjadi halaman web interaktif berbasis HTML, CSS, dan JavaScript menggunakan library Layoutpad. Yang ketiga, plugin Quick Map Service atau QMS yang menyediakan akses cepat ke berbagai base map seperti Google Maps, Google Satellite, dan OpenStreetMap agar titik fasilitas kesehatan dapat ditampilkan pada peta dasar yang familiar. Yang keempat, Visual Studio Code digunakan untuk membuka dan menyuntik file hasil ekspor QGIS Duo Web, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat pop-up, custom kartu statik, header, legenda, serta pengaturan layout dan tema warna. Dan kelima, Google Chrome beserta DevTools digunakan untuk menampilkan dan menguji hasil WebGIS serta membantu proses dubbing, struktur HTML, CSS, dan JavaScript ketika ada elemen yang tidak tampil semestinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian tahapan pengerjaan. Tahapan pengerjaan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengolahan data spasial dan ekspor peta di QGIS, serta penyempurnaan tampilan web di Visual Studio Code. Berikut tahapan pengerjaan di QGIS. Tahap pertama, kami membuka QGIS Desktop, lalu menginstal dua plugin yang dibutuhkan, yaitu QGIS Duo Web dan Quick Map Service melalui menu Plugins, Manage and Install Plugins. Tahap kedua, kami menambahkan base map melalui menu web atau Quick Map Service, mencari dan memilih base map Google Maps sehingga muncul sebagai layar di panel layar QGIS. Tahap ketiga, kami mengatur lokasi studi dengan melakukan zoom dan pan menuju Kecamatan Kevamananu hingga area tersebut terlihat jelas. Tahap keempat, kami membuat layar baru bernama Fasilitas Kesehatan dengan tipe geometri point melalui menu layar, create layer, new shapefile layer. Tahap kelima, kami menambahkan file atribut nama fasilitas dengan tipe data teks sepanjang 50 karakter melalui atribut tabel, toggle editing, lalu new field. Tahap keenam,
kami melakukan digitasi titik-titik lokasi fasilitas kesehatan sesuai posisi sebenarnya, lalu mengisi atribut ID dan nama fasilitas pada setiap titik. Tahap ketujuh, kami mengatur simbol titik melalui tab simbologi, memilih jenis SVG market, serta menentukan bentuk, warna, dan ukuran sesuai tema. Tahapan ke-8, kami menambahkan field atribut, foto dengan tipe teks sepanjang 100 karakter untuk menyimpan part foto fasilitas. Tahap ke-9, kami mengatur tampilan field foto pada tab atribut from, mengubah widget tipe menjadi attachment, mengaktifkan relative path, dan mengatur tampilan menjadi image. Tahap ke-10, kami mengisi data foto pada tabel atribut untuk setiap titik fasilitas melalui tombol browse, lalu menyimpan perubahan. Tahapan ke-11, kami mengekspor project menggunakan QGIS 2 Web melalui menu web. QGIS 2 Web create web map dengan konfigurasi seperti leaflet sebagai library, inline label aktif, attribution di upper right, layer list mode collapse, serta fitur geolocate, highlight, layer search, address search, dan show pop-ups on hover. Tahapan ke-12, kami menyimpan hasil ekspor yang menghasilkan folder berisi file index, HTML, serta folder CSS, JS, data, markers, dan legend, lalu membukanya pada browser. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan penyempurnaan hasil, kesimpulan, dan saran. Hasil ekspor dasar dari QGIS Web kemudian disunting lebih lanjut melalui Visual Studio Code untuk menambahkan komponen tambahan seperti buku, informasi custom, kartu statistik, leader legenda, kontrol layer, penyesuaian layout agar tampil penuh dalam satu layar, serta penyesuaian tema warna. Hasil akhir dari pengembangan ini adalah sebuah halaman web peta interaktif fasilitas kesehatan Kemenlu yang menampilkan yang pertama header dengan logo judul peta dan tombol navigasi peta, satelit, dan riset. Kemudian peta interaktif berbasis Live dengan berbasis Google Maps dan Google Satelit. Dan yang ketiga, pop informasi custom berisi nama kategori ID dan foto fasilitas. Yang keempat, kotak legenda yang menjelaskan warna penanda setiap kategori, serta kartu statistik berisi jumlah total fasilitas kesehatan beserta rincian rumah sakit, puskesmas, klinik, dan apotek. Kesimpulannya, pengembangan peta interaktif fasilitas kesehatan Kemenlu menggunakan QGIS 2 Web dan Live berhasil dilakukan. Proses ini menunjukkan pentingnya pemahaman struktur CSS, khususnya posisi elemen, dan prioritas aturan CSS, serta peran dalam membantu proses debugging tampilan. Adapun saran untuk pengembangan lebih lanjut antara lain menambah variasi data fasilitas kesehatan seperti posyandu dan praktik dokter mandiri, menambahkan fitur pencarian rute ke fasilitas terdekat, memindahkan data ke basis data terpusat, menguji tampilan pada berbagai ukuran perangkat seperti mendokumentasikan setiap tahapan dan potongan kode penting sebagai referensi pengembangan selanjutnya. Demikian presentasi dari kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah!